Masih pada inget nggak sewaktu handphone Jepang pada benar-benar mendominasi dengan desain yang unik-unik dan fiturnya canggih? Nah, kali ini kembali lagi nih ngebawa desain yang saya suka, udah gitu fiturnya juga canggih lagi. Namanya Sharp Aquos Sense 9. Sebagus apa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Bentuk boxnya sih cukup simpel ya, nggak ada yang heboh di sini. Cuman ada tulisan Aquos di pojok kiri atas dan Sense 9 di tengahnya ini. Sewaktu dibuka kamu bisa lihat ada device Sense 9-nya. Isinya terdapat softcase bening, kabel charger Type-C, lembaran panduan pengguna, dan ada converter Type-C to Type-A. Nah, tapi yang bikin unik adalah di paketan penjualan ini nggak dikasih ada SIM tray ejector. Karena emang nggak butuh nih. Buat slot SIM-nya tinggal kamu congkel aja kayak gini pakai kuku. Lebih simpel kan? Menarik juga nih pastinya. Secara desain pasti akan cukup terbelah nih antara ada yang suka banget atau biasa aja. Kalau saya pribadi yang kalem-kalem tapi unik kayak gini sih keren malahan. Kelihatan minimalis banget. Aquos Sense 9 ini menggunakan Miyake design. Wah, apa tuh ya? Jadi Aquos Sense 9 dirancang oleh Kazushige Miyake, seorang desainer Jepang terkenal yang selalu menghadirkan desain minimalis namun tetap unik. Banyak pilihan warnanya yang unik-unik semuanya. Letak kameranya yang nggak simetris emang jadi kelihatan berseni. Intinya sih fresh banget desainnya. Nggak ngebosenin kayak smartphone yang banyak ada sekarang. Bodinya menggunakan material aluminium dan memberikan kesan kokoh sekaligus nyaman digenggam. Smartphone ini memiliki panjang 149 mm, lebar 73 mm, dan tebalnya 8,9 mm. Lumayan pas sih, meskipun masih terasa cukup tebal. Salah satu nilai jual utama dari smartphone ini adalah ketahanannya. Jadi memang diciptakan untuk punya smartphone yang tangguh dipakai sehari-hari. Aquos Sense 9 memiliki sertifikasi IPX5, IPX6, dan IPX8 yang berarti tahan terhadap air. Bahkan smartphone ini juga lolos uji standar militer MIL STD 810G yang membuatnya tahan banting hingga ketinggian 1,2 meter. Jadi kalau kamu sering menjatuhkan smartphone secara nggak sengaja, pakai Aquos Sense 9 ini seharusnya sih masih aman ya. Layar menjadi salah satu daya tarik utama Aquos Sense 9. Untuk pertama kalinya dalam seri Aquos Sense, Sharp menggunakan layar Pro IGZO OLED berukuran 6,1 inch. Buat kalian yang belum familiar, IGZO OLED adalah jenis tampilan OLED yang menggunakan teknologi IGZO, indium gallium zinc oxide, untuk backplane transistornya. Teknologi ini memberikan beberapa keuntungan utama, seperti lebih efisien daya dibanding OLED biasa. Kualitas gambar sama seperti OLED biasanya dan merupakan inovasi canggih dari Sharp. Harusnya sih bisa lebih baik kualitas dan performa layarnya. Hadir dengan resolusi 2340x1080 pixel atau Full HD+. Layar ini mendukung refresh rate variabel hingga 240 Hz, memberikan pengalaman scrolling yang super mulus. Ditambah lagi, layar ini udah mendukung SDR, sehingga tampilan kontras terang dan gelapnya berasa tajam. Menggunakan lapisan Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar dari goresan. Untuk responsivitas layar, Sharp Aquos Sense 9 memiliki touch sampling rate maksimal di 1000 Hz, yang artinya layar bisa merespon sentuhan dengan sangat cepat. Terutama untuk gaming, maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan adalah 10 jari, cocok buat kamu yang suka main game dengan kontrol multi-touch. Performa Sharp Aquos Sense 9 nampaknya nggak begitu terfokus pada performa yang mentereng. Menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2 mobile platform 4 nanometer, sebenarnya sih performanya cukup bertenaga, apalagi dibarengi juga dengan GPU Adreno 710 juga hadir untuk meningkatkan performa grafis. Dari segi software, smartphone ini menjalankan Android 14 dengan 3 kali upgrade Android. Interface-nya juga lebih terlihat clean, nggak banyak bloatware, jadinya bikin pengalaman penggunaan lebih optimal. RAM-nya juga 8GB menggunakan LPDDR4X, serta internal storage-nya menggunakan UFS 2.2 yang cukup kencang, berkapasitas 256GB. Kalau dirasa kurang, bisa menggunakan micro SD card juga ya. Saya udah tes beberapa benchmarknya dan hasilnya seperti ini nih. Sharp Aquos Sense 9 mencatat skor AnTuTu benchmark sebesar 622.109. Pada pengujian 3D Mark menunjukkan skor slingshot di 6.469 dan wildlife-nya di 3.070. Skor Geekbench 6 juga cukup solid dengan 1.026 untuk single core dan 2.981 untuk multicore. Saat diuji dengan GFX Bench, hasilnya cukup oke dengan 31 fps pada Aztec Ruin OpenGL normal tier, 33 fps pada Aztec Ruin Vulkan normal tier,
dan 124 fps pada T-Rex off-screen. Daya tahan performa diuji dengan CPU throttling test selama 30 menit dan hasilnya menunjukkan performa rata-rata di 72%. Artinya smartphone ini masih cukup stabil dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Semua sensor juga berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer sensor, light sensor, hingga magnetic sensor. Saya coba mainin beberapa game sih, masih lancar aja nih. Saya coba Sharp Aquos Sense 9 untuk bermain game PUBG Mobile dan Mobile Legends. Saat memainkan PUBG Mobile dengan settingan grafis smooth dan frame rate ekstrim, game berjalan stabil dengan rata-rata 54 fps dan suhu maksimal mencapai 38 derajat Celcius. Pengalaman gaming cukup lancar, tanpa ada gangguan frame drop yang mengganggu. Untuk Mobile Legends, saya mengaktifkan settingan grafis high dan frame rate high. Hasilnya cukup stabil di kisaran 55 hingga 60 fps dengan rata-rata 59 fps. Serta suhu maksimal tetap di 38 derajat Celcius. Sharp Aquos Sense 9 cukup mampu menjalankan game dengan baik meskipun bukan perangkat gaming kelas atas, tapi tetap bisa lancar nih. Kamera, nah untuk kameranya baru nih, seru. Jadi lini kameranya ini cukup menarik banget. Emang cuma 2 kamera sih, tapi oke banget loh. Dikasih 2 kamera, normal dan ultra wide masing-masing di 50,3 megapiksel. Dan udah ada OIS-nya nih, kamera depannya dikasih 32 megapiksel. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Sharp Aquos Sense 9 ini sebagai berikut. Guys, ini saya rekam pakai kamera belakang dari Aquos Sense 9. Formatnya Full HD 30 fps. Lensa normal 1 kali. Ini saya sambil jalan ya guys ya. Gimana nih guys? Lensa ultra wide-nya nggak bisa lagi saat ngerekord video ya. Coba saya matiin dulu. Jebret, ya bisa di set ke lensa ultra wide, tapi harus dimatiin dulu ya. Nggak bisa sambil ngerekord. Dan ini kalau saya lihat di layar sih tetap smooth ya. Oke. Jebret, ya ini kembali ke lensa normal 1 kali, formatnya Full HD 60 fps. Kita lihat ya, masih smooth dan kita lihat detail gambarnya. Tekstur daunnya kelihatan jelas banget ya. Warnanya sedikit lebih keluar dibanding warna aslinya. Kita lihat ke atas juga tuh guys, langitnya tekstur kelihatan banget. Kita lihat nih guys, lagi ngerekord video, kita coba zoom. Zoomnya maksimal 8 kali. Back lensa normal 1 kali. Z. Jebret, ya bisa ke 4K 30 fps maksimal ya, nggak bisa ke 60. Dan ini wow, kita lihat nih guys, langitnya kelihatan biru banget ya, teksturnya itu jelas banget. Jadi kelihatan kalau ini kameranya tuh sangat handal ya, karena lihat tuh langitnya, lihat nih ya. Langitnya langsung kelihatan detailnya. Kalau kamera abal-abal kan putih, nah tuh lihat teksturnya jelas banget ya, nggak putih polos tapi ini detail banget langit-langitnya. Lihat tuh guys. Wih, mantep cuy. Nah, ini pakai kamera depan dari Sharp Aquos Sense 9. Warnanya natural ya, warna asli. Kita lihat warna-warna daun-daun, warna wajah saya, warna baju, dan warna kita lihat langit. Oke. Mantap. Fitur lainnya setelah kita ngomongin kameranya yang cukup mumpuni,
kita beralih ke fitur-fitur pendukung lainnya. Mulai dari baterai 5000 mAh yang tertanam di AquaSense 9 memberikan daya tahan yang cukup lama. Untuk pemakaian normal, smartphone ini bisa bertahan seharian penuh tanpa masalah. Chargernya 36 watt yang bisa mengisi hingga 50% dalam sekitar 30 menit. Oh ya, untuk UI-nya juga terlihat nggak neko-neko ya, kamu bisa lihat sendiri. Tapi yang pasti ini sih smooth banget pengoperasiannya, nggak berat kayak UI lainnya. Oh iya, fitur keamanannya juga lengkap dengan fingerprint scanner terletak pada tombol power di sampingnya ini. Dari sisi daya tahan baterai, saya mencoba beberapa skenario penggunaan. Menonton video 1080p selama 30 menit hanya menghabiskan 4% daya. Scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit mengurangi baterai sebanyak 6% aja. Dan bermain game selama 30 menit menghabiskan sekitar 10%. Dari hasil ini, baterai Sharp AquaSense 9 bisa dibilang cukup efisien untuk pemakaian sehari-hari. Kesimpulan, desain dan kameranya sih udah bagus banget, apalagi daya ketahanannya juga sangat baik. Tapi yang cukup disayangkan sih pada penggunaan chipsetnya ya. Dilihat dari harganya, harusnya bisa dikasih chipset yang lebih kuat untuk gaming. Bukan berarti jadi pelan sih, tapi untuk kaum mendang-mending pasti tetap jadi isu nih. Kalau saya sih nggak masalah, apalagi kameranya bagus, videonya juga jernih, sampai ketahanan HP-nya yang di atas rata-rata udah jadi nilai jual tertinggi, apalagi tersedia hanya RAM 6GB aja. Sharp AquaSense 9 adalah smartphone yang mengutamakan desain minimalis, layar berkualitas tinggi, dan ketahanan fisik yang mumpuni. Performa chipset Snapdragon 7S Gen 2 meskipun bukan yang terkencang di range harganya, tapi cukup solid untuk penggunaan harian. Baterai 5000 mAh-nya yang awet, layar Pro Exo OLED 240Hz-nya juga jadi nilai jual yang oke. Semuanya dibalut dalam satu smartphone yang compact, desainnya timeless dan berbeda dari kebanyakan. Saya rasa jadi worth it deh pas lihat harganya. Kamu sediain aja Rp6.199.000 buat meminang HP ini. Gimana menurut kalian? Kemahalan atau kemurahan atau udah pas? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, demikian video mengenai AquaSense 9 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.